Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzubun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Langkah Budi Ari Setiadi dan Projo atau relawan Pro Jokowi merapat ke Gerindra tampaknya ini makin berat. Gelombang penolakan dari internal Gerindra ini semakin membesar. Dan tampaknya selain persoalan etika dan moral, manuver mereka ini juga dicurigai sebagai bagian dari skenario besar kuda Troya dan mengamankan impian Jokowi untuk menjadikan pasangan Prabowo Gibran 2 periode. Setelah sebelumnya sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra menolak rencana bergabungnya Relawan Projo ke partai mereka, kini giliran sayap mudanya ini yang bernama Tunas Indonesia Raya, singkatannya TIDAR, yang juga bersuara keras menolak Projo dan Budi Ari bergabung ke Gerindra. Ini mulai dari pimpinan pusat sampai ke beberapa daerah menyuarakan hal yang sama. Penolakan ini tentu saja sangat serius ya, karena Tidar ini adalah generasi muda dari Gerindra yang selama ini dikenal sangat militan menjaga ideologi partai. Sekjen Tidar, Rocky Chandra, menyatakan Gerindra bukan tempat persinggahan bagi tokoh yang berpindah haluan karena kepentingan kekuasaan. Sikap serupa juga datang dari Ketua Tidar Jawa Barat, Ali Akbar Rahmadillah, dan Ketua Tidar Kalimantan Barat, Yogi Perdana Putra. Mereka menegaskan bahwa Gerindra bukan rumah singgah bagi yang datang demi posisi. Jadi sekarang resistensi terhadap Budi Ari dan Projo itu datang dari berbagai arah ya. Selain struktur daerah yang sebelumnya sempat menyuarakan keberatan mereka, sekarang justru datang dari kader muda partai. Pertanyaannya, mengapa organisasi relawan yang lahir dari semangat mendukung Jokowi ini, kultus individu terhadap figur Jokowi, kini justru ingin masuk ke Partai Gerindra yang dulu Prabowo itu adalah rival politiknya? Apakah Projo sedang mencari tuan baru setelah Jokowi lengser, atau justru kuda Troya untuk mengamankan pengaruhnya di era Prabowo Gibran? Sebenarnya nggak terlalu berlebihan kalau kemudian muncul analisis semacam itu, karena Budi Ari Setiadi kan kini berada di luar pemerintahan, dan kemudian tentu saja dia masih dibayang-bayangi kasus hukum, yakni berkaitan dengan dugaan dia terlibat dalam sebagai mafia melindungi situs judul yang harusnya di take down saat dia masih menjadi Menkominfo di eranya Jokowi, di masa jabatan Jokowi yang kedua. Kan kita tahu pada tanggal 9 September kemarin Presiden Prabowo itu melakukan reshuffle kabinet dan Budi Ari dicopot dari posisi Menteri Koperasi dan UKM. Posisinya digantikan oleh Ferry Yuliantono, kader Gerindra yang sebelumnya menjadi Wakil Menteri Koperasi. Artinya ini dia wakil dari Budi Ari. Pencopotan dari Budi Ari ini banyak dikaitkan dengan bayang-bayang kasus judi online. Kan Budi Ari itu di persidangan disebutkan bahwa dia menerima fee yang paling besar justru dari situs judi online yang dilindungi itu. Kalau yang lain bagiannya itu hanya sekitar 30-20%, Budi Ari itu mendapatkan bagian 50%. Itu fakta persidangan ya, tapi sampai sekarang kan memang itu masih belum bisa dibuktikan karena memang tidak ada tindak lanjut dari hakim. Hakim sendiri tidak memerintahkan polisi untuk memeriksa kembali Budi Ari, sementara Kapolri berkilah ya kalau ada perintah dari pengadilan, perintah dari hakim nanti akan diperiksa. Tapi karena tidak ada perintah ya nggak dilakukan. Jadi ya sampai sekarang statusnya itu menggantung. Namun alih-alih berjarak dari kekuasaan setelah di reshuffle, Budi Ari kan justru malah melangkah dekat ya. Dia menyatakan siap bergabung ke Partai Gerindra. Ini kemudian menimbulkan kecurigaan. Saya sudah meminta izin kepada seluruh relawan apakah saya boleh bergabung dengan Gerindra. Mereka menyerahkan keputusan itu kepada saya, kata Budi Ari pada saat kongres yang berlangsung, yaitu pada tanggal 2-nya, tanggal itu berarti penutupan Kongres Projo yang ketiga ya. Sebelumnya dalam pidato pembukaan Kongres Projo juga dia sudah menyatakan secara terbuka dia akan bergabung dengan partai. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Namun reaksi keras datang dari dalam internal Gerindra sendiri. Ketua Gerindra Sumatera Utara misalnya Gus Irawan Pasaribu ya,
Dia menegaskan Gerindra itu dibangun dengan darah dan keringat kader, bukan hasil kompromi politik. Bagi sebagian kader, langkah Budi Ari mendekat ke Gerindra justru ini sebagai langkah yang oportunistik, selain juga mencurigakan gitu ya. Ini bukan langkah ideologis, jadi lebih pada sebuah upaya mencari perlindungan setelah kehilangan jabatan dan akses kekuasaan. Jadi ya nggak salah kalau menimbulkan kesimpulan yang semacam itu, banyak menafsirkan semacam itu. Satu, Budi Ari tentu saja mencari perlindungan. Kedua, dari sisi projo, mereka juga tentu saja mereka mencari koci baru ya setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Bagaimana dengan sikap Prabowo sendiri? Di tengah kontroversi tadi, di tengah polemik keinginan dari Budi Ari dan Projo bergabung ke Partai Gerindra, Presiden Prabowo Subianto yang sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra justru sampai sekarang belum bersuara. Dan Prabowo juga tidak hadir dalam penutupan Kongres ketiga Projo di Hotel Grand Sahid, Jakarta tanggal 2 November hari Ahad pekan lalu ya itu. Walaupun seperti dikatakan oleh Ketua Umum Projo Budi Ari bahwa Prabowo itu sudah diundang. Kami mengundang Pak Prabowo, tapi beliau belum bisa konfirmasi hadir. Beliau sangat sibuk dengan agenda kenegaraan. Memang pada tanggal 30 itu Prabowo berangkat ke Seoul untuk menghadiri KTT APEC ya di Korea Selatan ini ya. Tetapi kan dia sudah kembali ke Indonesia pada tanggal 1 November. Ini kalau kita bisa lihat dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden tanggal 1 November itu Prabowo itu sudah tiba di Jakarta. Sebelumnya Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad juga membenarkan undangan dari Projo sudah diterima ketika dia hadir dalam acara pembukaan Kongres Projo yang ketiga itu. Undangan sudah diterima tapi soal kehadiran kami belum tahu pasti karena jadwal beliau sangat padat katanya. Dengan kata lain, seharusnya secara formal sudah diajukan permohonan agar Prabowo hadir. Dari sisi timeline sebenarnya tidak ada halangan bagi Prabowo untuk hadir karena tanggal 1 dia kembali dan acara penutupan itu direncanakan pada tanggal 2. Jadi lengkaplah, kemudian Jokowi tidak hadir, Gibran tidak hadir, Prabowo juga tidak hadir. Hanya saja Jokowi kan menyampaikan pidatonya melalui video. Nah, kehadiran Prabowo ini terbaca sebagai sinyal halus bentuk kehati-hatian politik dan bahkan penolakan tanpa kata. Ya, karena sampai sekarang Pak Prabowo juga belum bicara ya. Untuk memahami gejolak penolakan atau gelombang penolakan yang sangat besar dari internal Gerindra ini kita perlu mundur ke belakang. Tahun 2019 saat Jokowi mengajak Prabowo masuk ke kabinet menjadi Menteri Pertahanan itu kan Projo bereaksi sangat keras. Sekjen Projo Handoko saat itu berkata kalau benar Prabowo masuk kabinet kami akan bubar kata dia. Namun ancaman itu tidak pernah terwujud. Beberapa minggu kemudian Budi Ari melunak dan menyatakan hormat kepada keputusan Presiden. Kami menghormati keputusan Presiden Jokowi. Kami percaya Presiden Jokowi tahu yang terbaik untuk bangsa, kata dia. Dari ancaman bubar hingga kini kok malah ingin bergabung. Ini kan berarti Projo telah berputar 180 derajat. Sebuah ironi politik yang menggambarkan bagaimana loyalitas relawan di Indonesia seringkali berputar mengikuti orbit kekuasaan. Setelah Budi Ari kehilangan posisi di kabinet, terus kemudian langkahnya merapat ke Gerindra, ini kan memunculkan dua tafsir besar. Pertama, seperti saya sebut tadi, Projo mencari tuan baru. Yang kedua, nah ini yang cukup serius, yang saya kira juga diantisipasi oleh kader Partai Gerindra. Ini menjadi kuda Troya dari Jokowi, dan ini merupakan instrumen untuk menjaga pengaruhnya dalam kekuasaan yang baru. Skenario pertama mencari tuan baru ini banyak dimunculkan oleh para pengamat ya. Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menyatakan bahwa itu merupakan upaya menyelamatkan eksistensi politik pribadi. Budi Ari tidak ingin tenggelam setelah tidak lagi di pemerintahan. Bergabung ke Gerindra adalah cara untuk tetap punya akses ke kekuasaan. Namun, dia mengingatkan langkah ini juga menimbulkan ironi baru pada saat Projo berencana menghapus wajah Jokowi dari logonya.
Budi Ari tetap tegas menyatakan bahwa Projo itu masuk satu hati dengan Jokowi. Kami ini tetap satu hati dengan Pak Jokowi. Cuma kita perlu beradaptasi dengan zaman baru. Kata Budi Ari mencoba diplomatis walaupun orang menjadi paham lah apa maksudnya. Mereka ini kan bukan pendukung ideologis saya menyebutnya, karena mereka ini kultus individu terhadap Jokowi, tercermin dari wajah Jokowi yang menjadi logo mereka. Meskipun Budi Ari membantah bahwa Projo itu singkatannya bukan Pro Jokowi, tapi kata dia ya Projo dari bahasa Sanskerta yang berarti rakyat, berarti negara. Tapi ya orang tidak bisa mereka rasanya sulit untuk membantah fakta-fakta mereka itu adalah memang relawan Pro Jokowi. Malah belakangan ketika dia terseret kasus judol disebutnya pro judol, diplesetkan netizen, biasalah seperti itu ya. Jadi sikap Budi Ari dan Projo ini adalah sebuah kontradiksi yang kuat secara simbolik. Wajah Jokowi dihapus dari logo tapi namanya tetap jadi mantra politik. Seakan-akan mereka ingin menyesuaikan diri dengan kekuasaan baru tapi tanpa kehilangan legitimasi lama. Skenario kedua, kuda Troya Jokowi. Ini yang menyampaikan adalah pengamat politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio, Hensat. Dan kata dia ini merupakan sebuah strategi besar dari Jokowi. Manuver Budi Ari dan Projo tampak seperti bagian dari skenario Jokowi untuk memastikan Prabowo Gibran bisa 2 periode. Dengan begitu Jokowi tetap punya pengaruh melalui orang-orangnya. Sementara Jamiluddin Ritonga menambahkan strategi ini bisa menimbulkan resistensi ganda. Dia jadi mengingatkan, kalau benar Projo diskenariokan masuk Gerindra untuk membawa pengaruh Jokowi, itu bisa menimbulkan benturan identitas. Gerindra katanya punya basis ideologis nasional militer yang solid, sementara Projo adalah jaringan relawan yang terbentuk dari loyalitas personal. Dua kultur ini jika dipaksakan bersatu rawan gesekan internal. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Manuver Projo ke Gerindra ini adalah cermin dari transisi kekuasaan di Indonesia. Dari loyalitas personal ke Jokowi menuju upaya adaptasi terhadap orbit baru di bawah Prabowo Gibran. Atau mungkin kita akan lebih tepatnya menyebutnya transisi kekuasaan di Indonesia yang merupakan warisan dari Jokowi. Karena transisi sebelumnya misalnya dari SBY ke Jokowi nggak ada yang semacam ini ya. Dan soal relawan-relawan ini kan juga hanya muncul di eranya Jokowi. Yang lain-lain biasanya pendukung-pendukung lah, kemudian yang bubar setelah Pilpres berlangsung. Tapi kalau sama Jokowi kan pelihara terus. Sementara Prabowo juga saya lihat dia bukan tipikal seperti itu yang memelihara relawan. Basisnya dia justru lebih partai. Kalau ada ya sayap-sayapnya lah, sayap-sayap politik partai seperti tadi Tidar itu. Langkah dari Projo dan Budi Ari ini juga memperlihatkan paradok. Karena wajah Jokowi dihapus dari logo Projo, tapi bayangannya tetap membayang di setiap langkah mereka. Nah, sulit lah mereka menghilangkan stigma itu ya. Bukan stigma lah, yang mereka sendiri kok yang menyebutnya ya. Apakah ini bentuk kesetiaan baru atau sekedar misi lama dengan kemasan baru? Waktu yang saya kira akan menjawab. Yang jelas Prabowo sejauh ini memilih diam. Dan diamnya saya kira itu bukan kebetulan. Dia tentu saja masih mengamati, menunggu arah angin. Karena dalam politik itu diam itu kadang bisa diartikan sebagai bentuk penolakan yang paling elegan. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.